halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Beliau itu apa Korea teh akhirnya berfungsi untuk membina organisasi-organisasi korpri, terus ikatan-ikatan fungsional mungkin Pak ya. Itu merupakan satu wadah berikan seluruh daya pikirannya khusus untuk ASN ataupun PNS Korpi ini. Tugas pokok fungsinya adalah mensejahterakan PNS di Korpi Jawa Barat. PNS itu banyak para atlet yang memang punya potensi luar biasa. Bapak kan mengambil satu rumah bisa dibantu oleh kamera Bapak Tarum itu malah buat Minimal mukanya cool gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Episode kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial, Pak, yang akan memberikan informasi yang sangat berharga, khususnya untuk para ASN, gitu ya, Pak. Siap. Selamat datang Pak Jeffrey, luar biasa Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Bud atas undangannya. Sama-sama Pak, semoga tetap sehat, Amin. berkah dan bahagia. Pak Jeffrey ini informasinya Kang Teteh bahwa beliau itu sebelum penyerdahan Pak ya itu Kasubag Organisasi Profesi ASN, disingkat OPA. OPA Korea teh akhirnya kan ya itu Pak. seperti Hyun Bin ya. Opa-opa ya. OPA Korea. Siapa? Jadi organisasi profesi ASN ini berfungsi untuk membina membina organisasi-organisasi yang ada di ASN gitu, seperti korpri mungkin ya. Betul Pak. Terus ikatan-ikatan fungsional mungkin Pak ya. Nah, bisa diceritakan nggak Pak itu tugasnya seperti apa itu? Siap, enggak Pak. Oke, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, dapat disampaikan bahwa terkait dengan tugas pokok fungsi dahulu waktu itu namanya Subid Organisasi Profesi ASN, di mana tugas pokoknya itu memfasilitasi Pak dan juga melakukan pembinaan terkait dengan organisasi yang ada di lingkup profesi ASN. Nah, di mana termasuk di sini adalah korpri mungkin ya. Korpri. Nah, di korpri sendiri fungsi dan juga kemanfaatannya yaitu merupakan satu wadah di mana para ASN ini dapat mencurahkan ataupun memberikan seluruh daya pikirannya untuk memberikan suatu maksudnya apa? Dia bisa berekspresi gitu Ekspresi Pak. Ya, gitu ya. dia berekspresi untuk memberikan kontribusinya dalam melakukan pembangunan kepada Jawa Barat dan juga masyarakat khususnya Jawa Barat. Selain korpri Pak, kayak IDI misalnya Ikatan Dokter Indonesia itu masuk dalam termasuk sebenarnya Pak kalau binaan Bapak gitu. Khusus untuk ASN-nya Pak, untuk ASN ataupun PNS-nya. ASN dan P3K-nya juga di situ ada PNS dan P3K. Nah, termasuk juga ikatan-ikatan organisasi yang memang di situ termasuk ada PGRI juga Pak. Oh, guru PGRI ya, juga masuk PGRI. sebenarnya karena kita kan selaku pegawai Republik Indonesia. Itu Korpi itu kan singkatan Korps Pegawai Republik Indonesia, di mana merupakan organisasi terbesar sebenarnya Pak. Maksudnya induk dari seluruh organisasi profesi pegawai negeri sipil itu di Korpi sebenarnya. Jadi itu ya. Korpri di bawahnya ada organisasi-organisasi lagi gitu kayak IPAKRI gitu ya, kayak itu Arsiparis, itu nginduknya ke Korpri sebenarnya. Ya. Nah Pak, kan terus terang aja Pak, saya udah hampir 9 tahun kali ya jadi ASN gitu. Suka memakai korpri kan gitu ya. Itu ya betul Pak. Sebenarnya fungsi manfaatnya korpri itu kan apa sebenarnya gitu yang pernah selalu kita pakai, kita banggakan di waktu upacara pakai batiknya gitu kan. Betul Pak. Sedangkan apa korpri itu naon sih fungsinya dan manfaatnya untuk ASN itu seperti apa gitu Pak, bisa diceritakan tuh Pak? Ya betul Pak Bud. Jadi sesuai dengan yang telah
pernah juga disampaikan oleh Pak Ketua Korpi dulu mungkin di Ajib yang sebelumnya Pak ya, pernah kita melihat bahwa Korpi itu memang merupakan suatu wadah yang Ketua Korpri teh Pak Daud, Pak Pak Daud untuk Andes Jawa Barat ya. Daud Ahmad Iya. MAP ya. Beliau adalah Ketua Korpi di Provinsi Jawa Barat Pak, alhamdulillah. Pemilihannya di Kuningan waktu itu ya? Iya betul. Yang pernah di rapatnya di Cirebon Pak. Oh Cirebon, iya Kalau Cirebon. pemilihannya di Cirebon dan disahkannya di Grand Prangger Oke, waktu itu di iya. Bandung di bulan September waktu itu, Iya. alhamdulillah. Dan sekali lagi manfaat dan juga fungsinya Korpi tadi sampaikan bahwa memang Korpi ini tugas pokok fungsinya adalah mesejahterakan PNS Pak. Dia harus berupaya memaksimalkan kemampuan dan juga daya yang ada di dalamnya, baik sumber daya manusianya ataupun anggarannya. Nah, untuk Korpi sendiri kemanfaatan ini banyak Pak Surya. Di situ ada bidang-bidang di Korpi itu, ada bidang usaha, koperasi, bidang koperasi, ada juga bidang terkait dengan pembinaan pegawainya, diwakorsanya, budaya, seni budaya juga ada, dan juga bidang itu Pak, Bapor kalau ini, Bapor pembinaan olahraga. Iya. Nah, yang kemarin alhamdulillah sih sebenarnya Korpi Jawa Barat itu ternyata sudah 3 kali menjadi juara umum Pak di tingkat nasional Bapornya ya. Alhamdulillah Masya Allah itu yang luar biasa. Berarti dari kurun waktu 2010-an Pak itu. Si piala ini alhamdulillah terus ada di Jawa Barat. Ya, nah. Memang dari pusat juga menyampaikan katanya, aduh kalau Jawa Barat ikut baiknya jangan Jawa Barat aja tuh yang jadi juaranya. Bagi-bagi lah. Yang lain juga harus diberi kesempatan katanya gitu. Tapi memang mungkin itu karena kompetensi ya, kompetisi pertandingan ya, kita juga alhamdulillah Pak di Korpi Jawa Barat ASN-nya itu, APNS-nya itu banyak para atlet yang memang punya potensi luar biasa. Sampai ke tingkat internasional kan kemarin. Oh, ada yang internasional. Yang juara Paralimpik mendapatkan piala emas Pak. Yang bulu tangkis. Betul Pak. Itu kan anggota Korpi Provinsi Jawa Barat. Itu binaan Korpi. Salah satunya itu ya. Alhamdulillah beliau itu sekarang berdinas di Dinas Olahraga juga. Iya. Memang kemanfaatnya seperti itu Pak. Jadi kita dan juga ada fasilitasi terkait dengan layanan yang lainnya Pak. Ada seni budaya, ada kalau dulu ada Bapor Seni itu waktu sebelumnya tahun-tahun mungkin 2015 atau tahun 2010-an itu Pak ada kegiatan-kegiatan, ada juga sunatan massal, terus ada pemberian bantuan kepada anak-anak yang juara punya prestasi Pak, juara 1 itu 1 2 3 itu diberikan bantuan uang gitu Pak. Tapi karena Korpi Jawa Barat sekarang tidak menarik iuran, jadi kita memang anggarannya terbatas gitu ya. Tapi kita tetap akan mengupayakan dengan berbagai usaha. Bisa juga dengan pihak-pihak yang memang tidak dana yang tidak terikat tapi dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada ASN seluruhnya gitu Pak. Ya, gitu. Nah, selain dari olahraga juga tadi sudah dibilang sama Pak Jepri bahwa ada sisi usaha, pembinaan di sisi usahanya. Siapa? Gitu, betul. Nah, sejauh ini udah ada dilakukan program untuk usaha PNS gitu Pak. Insya Allah, alhamdulillah Pak, insya Allah termasuk juga mungkin saya juga termasuk ada di tupoksi terkait dengan kewirausahaan Pak. Ini akan kami nanti berkolaborasi Pak, sesuai dengan Jabar Juara Lahir Batin dengan kolaborasi dan inovasi. Itu adalah merupakan moto kami. Jadi, kami akan tetap melakukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak Pak, termasuk mungkin nanti kami akan kerjasama dengan pihak bank ataupun dengan instansi yang memang memiliki core untuk usaha mengembangkan punya kekuatan kapital punya modal Pak, gitu. Sebenarnya Pak ASN ini punya cukup luar biasa Pak kemampuannya. Dia belum bisa mengeluarkan potensinya yang maksimal dalam upaya mengembangkan dirinya gitu, potensi dirinya. Kan PNS itu kemarin juga arahan dari Pak Ketua Korpi Pusat, dari Pak Judan, Prof Judan, dan juga Pak Kepala BKN juga. Korpi harus lebih ke depan, harus terdepan dalam memberikan contoh kepada masyarakat. Dia harus berupaya memberikan contoh maksimal gitu. Nah, dia juga punya kesempatan untuk mengembangkan usahanya, maksudnya potensi dirinya. Termasuk juga untuk dalam rangka mendukung masyarakat untuk lebih mensejahterakan masyarakat gitu Pak. Karena Korpi sendiri
bisa berdiri sendiri kalau tidak ada masyarakat. Masyarakatnya. Nggak ada Masyarakat artinya lah ya. Nah, betul Pak, Heeh. karena kita kan ada untuk mensejahterakan ya kurang ya masyarakat secara umumnya. Sebagai Sebenarnya abdi negara itu itu Pak Pak, ya. ya fungsinya itu. Ya, Siapa? ya mungkin kedepannya bisa Pak untuk kewirausahaan itu bukan hanya untuk pensiun gitu Pak ya, Iya untuk Pak, yang termasuk kemarin milenial rencana juga. kami pun akan menyiapkan suatu konsep yaitu Mm-mm. wirausaha mandiri. Nah, mandiri itu dalam Pak. rangka si ASN ini bisa memberi dia punya potensinya dikembangkan, Heeh. namun tidak mengganggu jam kerja Pak. Nah, Kan bisa itu. mendorong keluarganya Pak untuk berusaha. Nah, itu Karena karena dia bisa bekerja secara maksimal di manakala di keluarganya pun sudah bisa iya. Kadang kan terfasilitasi kesejahteraannya gitu. ya walaupun alhamdulillah gitu Pak ya, Iya, kita Pak. income payroll kita udah cukup Iya, baik, cuman iya. ada beberapa keluarga kita yang mungkin Betul. bebannya lebih tinggi itu Iya. cukup butuh Betul, bantuan gitu betul, ya. betul Pak. Nah, Siap. termasuk juga untuk menata kehidupan untuk PNS baru Pak. Nah, itu jadi beban Pak. Iya, betul Pak. Apalagi dalam setelah berumah tangga gitu ya, Iya. jadi pegawai setelah berumah tangga kan butuh rumah. Nah, itu Nah, Pak. harga rumah teh marah Pak. Iya betul, sangat betul, Gitu. betul Pak, betul. Bapak barangkali ada solusi Pak. Ya Pak, ya. Heeh. Alhamdulillah Pak, termasuk juga di kita itu ada kegiatan yaitu fasilitasi terkait dengan tapera Pak. Mm-mm. Kalau dahulu itu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Masyarakat ya, Mm-mm. yang khususnya ke PNS gitu. Mm-mm. Nah, sekarang berubah nama menjadi Tabungan Perumahan Rakyat Mm-mm. BP Tapera. Ini merupakan amanat undang-undang Pak. Dan di Iya, sini iya. memang itu juga tidak memang secara khusus ada juga PNS-nya, tapi secara umum itu untuk masyarakat. Masyarakat Seluruhnya, luas gitu iya, ya di betul. luar PNS gitu. Ya, nah fungsi dari kami yaitu memfasilitasi tapera ini untuk sementara kegiatan kami yaitu memfasilitasi sementara ini Pak, status penonaktifan ASN yang masuk pensiun, yang sudah pensiun. Oh, yang jadi, sudah pensiun. Iya, yang sudah pensiun kita. Tapi sudah ada tabungannya gitu. Jadi gini Pak, kalau PNS itu sebelumnya terkait dengan tapera ini dahulu itu Pak, di Bapertarum, para PNS ini memberikan sumbangannya tidak terasa itu dipotong langsung dari APBN. Dari gaji dari gitu gajinya, ya. ya. Dari gajinya dipotong masuk ke Bapertarum kalau dahulu. Nah, itu kan menjadi simpanan Pak. Iya. Kalau dahulu itu ya kisarannya sekitar 1 juta lebihan lah, kalau nggak salah 1.200.000, 1.800.000 gitu Pak, untuk berbagai golongan gitu, beda-beda. Iurannya Iya. per bulan gitu. Enggak, jadi yang bisa dicairkan dahulu. Oh iya. Jadi misalkan Bapak kan mengambil satu rumah, Iya. bisa dibantu oleh tapera Bapertarum itu dulu diberikan bantuan sekitar 1.200.000-an atau 1.800.000 sesuai dengan golongannya. Ada golongan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, karena perubahan status ini, tapera Bapertarum dengan beralih ke tapera ini sedang konsolidasi dulu Pak. Jadi menyiapkan dana-dana untuk mengembalikan lagi ke para PNS-nya. Karena ada tabungan PNS yang di situ gitu. Iya, di tapera. Kan di samping ada taspen juga ada tapera. Nah, ini uang ini akan dikembalikan karena memang para PNS ini sudah masuk ke pensiun. Ya, karena pensiun akhirnya harus dikembalikan dananya ke para pensiunan ini karena uangnya Pak, memang uangnya itu haknya para PNS yang sudah pensiun gitu. Karena di samping taspen juga tapera ini seperti itu Pak, yang tadi dipotong dari gaji. Dari gaji. Ya. Sekarang juga masih berjalan itu masih Pak. Nah, yang untuk yang aktif tetap tidak dikembalikan karena memang aktif Pak. Jadi dia bisa memanfaatkannya. Nah, tadi kata Pak Budi akan memanggil rumah. Paling itu yang. Nah, itu gimana caranya Pak tuh? Nah, nanti itu ada mekanismenya Pak, memang nanti kita mengajukan ke tapera sendiri. Mengajukan ke tapera di pusat di Jakarta, itu Jalan Iskandar Muda. Nah, ini si ASN-nya ini berdasarkan sesuai dari usulan perangkat daerahnya, difasilitasi, diberikan surat pengantar untuk ngambil perumahan di mana. Nanti yang bersangkutan menghubungi tapera dan akan ditunjuk banknya ke bank mana gitu Pak nanti. Jadi kalau dulu mah ada BTN Pak ya. BTN. Nah, itu biasanya ke BTN biasanya. Tapi kalau memang ada yang lebih ininya para PNS ini ya mungkin menyesuaikan dengan yang saya butuhkan gitu Pak. Jadi misalnya saya mau ngambil Pak, Siap. saya mau ngambil rumah nih, mau beli rumah katanya di daerah Antapani katakanlah gitu ya. Terus langkah yang pertama harus diambil itu
minta rekomendasi apa gimana Iya, ke pimpinannya. pimpinannya Ya, gitu. betul. Nanti, setelah itu ya baru disampaikan ke Taperanya. ke BKD dulu nggak? Iya, ke BKD dulu Pak. Heeh. Kita membuat surat permohonan secara tertulis ke pimpinan bahwa saya Misalkan Jepri mau mengambil atau Pak Budi ingin mengambil rumah di sini. Nah, nanti setelah itu pimpinannya memberikan rekomendasi, silakan sesuai dengan budget ataupun kemampuan keuangannya. Iya. Nah, setelah dari situ nanti disampaikan ke Tapera. Nah, itu harganya bakal ringan cicilannya apa gimana itu, Pak? Nah, kalau terkait dengan cicilan itu yang tadi sudah disampaikan bahwa memang untuk sekarang ini Pak, Tapera sendiri sedang melaksanakan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu menghimpun dulu dananya yang sudah dikembalikan dari Kementerian Keuangan. Nah, ini si uang ini nanti setelah dikembalikan ke para peserta, setelah semuanya selesai, nanti akan memfasilitasi yang terkait peminjaman ataupun fasilitasi yang ini. Tapi kalau dananya sendiri yang saya tahu itu kisarannya ya mungkin semoga aja ke depan lebih besar Pak, bukan 1.800.000 lagi gitu. Karena memang kanggo bata hungkul gitu. itu hanya untuk uang mukanya sih sebenarnya, bukan untuk memberikan cicilan gitu. Tapi proses pencicilannya mungkin nanti dikembalikan kepada mekanisme pasar keuangan. Bank, Bank. Karena kan bank juga punya beda-beda ininya mekanisme pasarnya seperti apa. Ada jong berapa gitu kan cicilannya. Jadi misalkan ambil yang 300 juta, nah itu bank yang akan menentukan berapa per bulannya. Satu bulannya berapa. Misalkan 200 juta, ya misalkan ada yang 2,5 juta, 3 juta gitu selama 15 tahun. Nah, Tapera hanya memfasilitasi uang mukanya gitu Pak. Uang mukanya. Tapi uang muka pun sebagian gitu ya. Terbatas, nggak maksimum sesuai dengan keinginannya gitu Pak. Ya semoga aja ke depan bisa lebih besar gitu, bisa sesuai dengan yang kita butuhkan Pak ya. Bertahap gitu Pak ya. Betul. Yang jelas Akang Teteh kan kita Pemprov Jabar lah khususnya selalu berupaya untuk mensejahterakan ASN-nya gitu Pak ya. Sangat setuju Pak. Program-program sudah berjalan juga, jadi kewirausahaan sudah digulirkan gitu, dan kedepannya akan ada perbaikan tadi yang Bapak bilang ya. Betul. Usaha mandiri gitu kan, dan ada terus kemudian juga ada perumahan. Nah, untuk Akang Teteh yang belum punya rumah itu lumayan tuh, walaupun misalnya sedikit nggak besar, tapi itu upaya dari kita gitu untuk mensejahterakan Akang Teteh semua ASN kedepannya untuk bisa beli rumah dengan yang layak gitu Pak ya, dan harga terjangkau. Nah, kedepannya mungkin Kemal lama-lama bisa udah DP wes nanti. Nah, semoga aja gitu. Kalau kami mendorong ke Tapera sendiri, kan para ASN ini kan ada yang juga belum punya rumah, ikut dengan mertuanya, ikut dengan saudaranya. Kita dorong supaya bisa memfasilitasi minimal lah buat uang mukanya full gitu. Enggak seperempat atau setengah ya. Muka full bisa, jadi nanti dia lebih mencicitnya lebih gitu, cicilnya ringan gitu. Betul. Doakan aja lah ya Kang Teteh ya ke depannya Pak Jepri ini tetap sehat gitu kan, tetap bisa berkarya, memberikan manfaat yang lebih banyak kesejahteraan dari sisi ASN-nya gitu. Amin Bapak, siap. Betul. Pak Jepri ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, enggak. Pamungkas lah itu. Ya, siap. Terima kasih Pak Ubud atas kesempatannya. Jadi intinya Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, kita sebagai ASN tetap melakukan upaya melakukan upaya pelayanan maksimum kepada masyarakat. Kita laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan kita. Nah, terkait dengan kesejahteraannya, insya Allah kami akan mengupayakan dan mengoptimalkannya. Namun demikian, kita pun perlu dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Mohon nanti kalau ada masukan, ada koreksi, silahkan sampaikan ke kami. Inovasi-inovasi ataupun kolaborasi yang Bapak Ibu semua miliki, kami terima insya Allah untuk dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. ASN pada umumnya semuanya. Amin. Gitu mungkin gitu. Pak. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada yang kurang berkenan Pak. Hatur nuhun pisan Pak Jepri udah mau diundang ke sini gitu kan. Amin. Terima kasih sekali. Akang Teteh, jadi gitu ya. Kita Pemprov Jabar terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ASN-nya sendiri
tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Amin. Jawa Barat Amin. secara luas gitu Amin, ya. amin, ya Itu yang Rabbal pertama. Yang alamin. kedua juga untuk ASN yang sudah mau pensiun, taperannya bisa langsung ke langsung kami disampaikan. disampaikan, Ya, nanti dicairkan gitu ya. difasilitasi oleh kami. Ya. Oke, Kang Teteh, ketemu lagi di episode Ajib selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment Suspend BKD Jabar. ASN Jabar ikut bicara. Ajib Ajib, dah. dah. Rumah baru, Masya rumah Allah. baru, Terima rumah kasih, baru. Pak Bud. Rumah baru. Ternuhun, Pak Bud. Ternuhun, Pak. Aduh, bisa ternuhun.